Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Oke, kita lihat ya di sini untuk energinya seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Kartu pertama yang keluar ada Four of Swords. Saya merasakan bahwa antara kamu dan dia sebenarnya udah pernah menjalin hubungan yang romantis ya dengan seseorang ini sebelumnya. Entah sudah ada komitmen ataupun belum ya, tapi memang saat ini tidak ada kejelasan yang bisa kamu dapatkan karena mungkin orang ini juga sedang diam atau sedang jauh dari kamu. Mungkin dia ghostingin kamu ya. Dan ada juga beberapa di antara mereka yang memiliki sifat manipulatif dan banyak yang dia tutupi dari kamu sebelumnya. Namun kalau kita lihat ya dari energi kartunya, memang sebenarnya orang ini benar-benar sayang sama kamu. Dia cinta sama kamu dan tertarik ya dengan segala yang ada pada diri kamu, mulai dari penampilan kamu, fisik, karakter, pikiran ya. Dan energi kamu yang begitu positif membuat dia jatuh cinta, membuat dia tergila-gila sama kamu. Pada awalnya ya, saya merasakan bahwa orang ini sangat sering ya memberikan kamu mungkin perhatian, kasih sayang ya. Dia benar-benar membuat kamu nyaman juga sebenarnya. Jadi kalau kamu pernah ragu ya sama orang ini, tapi dengan segala perhatian dan kasih sayang yang dia berikan sama kamu, sehingga pada akhirnya kamu luluh juga. Pada akhirnya di sini kamu jadi yakin gitu ya bahwa dia adalah orang yang memang tepat untuk kamu, bisa jadi jodoh kamu ya. Dan kamu juga mungkin saat ini merindukan dia ya, namun bisa vice versa. Karena apa? Karena dengan hadirnya kartu Four of Swords, sebenarnya di sini dia merasakan ada ikatan yang kuat dengan kamu. Sekalipun pada saat ini mungkin tidak ada komunikasi lagi, tidak ada pertemuan lagi setelah beberapa waktu. Oke? Dia meninggalkan kamu bukan karena dia tidak sayang ya sama kamu. Namun mungkin karena ada suatu alasan yang memang membuat dia harus menarik diri terlebih dahulu pada saat ini. Ya. Dia sedih sebenarnya, harus jauh dari kamu. Dia juga sering galau di sini, sering memikirkan kamu. Dan kangen ya sama kamu setiap harinya. Makanya dia selalu menyebut nama kamu ya di dalam doanya. Dari kejauhan dia berdoa kepada Sang Pencipta. Agar kamu selalu sehat, agar kamu selalu baik-baik saja. Ya, agar kamu juga selalu dilindungi. Dan yang paling diharapkan adalah untuk kalian bisa dipertemukan kembali. Itulah doa yang selama ini dia panjatkan, ya. Karena dia melihat kamu ini begitu membuat dia jatuh cinta. Bahkan sejak awal kalian bertemu, ya, dia udah merasakan ikatan yang sangat kencang ini di antara kalian berdua. Dia tidak pernah merasakan jatuh cinta sampai yang sedalam ini sebelumnya. Karena dengan mantan-mantannya dulu, dengan orang-orang yang dia temui ya sebelum kamu, dia juga pernah menjalin hubungan, tapi nggak ada yang sampai sebesar ini perasaannya. Apalagi dia begitu mengagumi kamu. Dia melihat kamu benar-benar tulus untuk dia. Dia melihat kamu benar-benar sabar dalam menghadapi dia. Bahkan di saat sifatnya mungkin kekanak-kanakan, childish,
ya. Kemudian dia mungkin sebelumnya begitu keras kepala dan juga egois, tapi kamu selalu memaafkan dia. Ketulusan itulah yang tidak dia dapatkan ya, dari orang manapun selain kamu. Makanya di sini dia selalu menyebut kamu di dalam doanya agar kalian bisa bersama kembali, bisa bertemu lagi. Dan dia bisa memiliki kesempatan untuk mengawali komunikasi yang sudah terputus ya, di antara kalian berdua. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Oke, ada kartu The High Priestess. Saya merasakan ada banyak kesadaran ya yang orang ini pada akhirnya sudah temukan seiring berjalannya waktu, dan juga semenjak kalian tidak ada komunikasi atau tidak ada pertemuan. Di sini ada kesadaran yang membuat dia berubah menjadi seseorang yang lebih dewasa serta lebih bijaksana. Dia tahu pada saat ini dia memang belum sanggup ya untuk mengekspresikan segala perasaan yang ada di dalam hatinya. Karena dia merasa mungkin pada saat ini masih ada hambatan, masih ada tantangan, ataupun hal-hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu sebelum nantinya dia benar-benar datang dan juga menawarkan cinta kembali, menawarkan hubungan komitmen yang serius kembali pada kamu. Saya merasakan juga di sini banyak energi di mana dia sering memimpikan kamu ya, di malam hari, di saat dia tidur. Bahkan dia benar-benar merasakan kehadiran kamu ada di sampingnya, ya, saking kangennya dia. Dia adalah pengagum rahasia kamu, ya. Dia udah merasa suka, merasa tertarik pada kamu dalam jangka waktu yang lama. Namun saat ini memang dia masih memilih untuk memendam perasaannya sendiri di dalam hatinya. Mungkin sebelumnya kamu sering berkomunikasi sama orang ini, ya. Entah kamu mungkin curhat sama dia, sering curhat, atau dia yang sering curhat sama kamu, ya. Sehingga sebenarnya kalian udah saling mengenal satu sama lain. Tapi di sini memang ada suatu hal-hal yang memang memisahkan kalian berdua ya, karena keadaan, karena situasi, atau mungkin juga karena ada konflik yang terjadi di antara kalian berdua yang menyebabkan hubungan ini harus berakhir. Tapi dia tidak pernah menganggap bahwa hubungan ini benar-benar berakhir ya. Dia merasa bahwa saat ini adalah sebagai waktu jeda untuk hubungan kalian, karena dia yakin di sini bahwa kamu adalah jodohnya, bahwa kalian akan dipertemukan kembali, bahwa kalian akan bisa bahagia setelah nantinya kalian memiliki komitmen yang serius. Karena kalau kita lihat dari kartu ini juga sebenarnya terasa ya, terlihat bahwa memang orang ini punya cinta yang besar dan juga tulus pada kamu. Dia udah membayangkan tentang masa depan kalian bersama. Dia tahu bahwa sebelumnya dia sering membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa, marah dan juga kesal atas sikapnya. Dia berkomitmen di sini ya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengulangi hal-hal yang akan membuat kamu marah lagi, kesal lagi, ataupun terluka karena sikapnya. Dia akan menjaga kamu, dia akan melindungi kamu dari segala hal-hal yang tentunya bisa membuat kamu sedih, galau, ya. Dia ingin melihat kamu tersenyum, tertawa bahagia. Karena bagi dia kamu di sini adalah seseorang yang sangat spesial ya. Kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan dia juga.
Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Oke, ada kartu Ten of Swords. Banyak penyesalan sebenarnya yang dia rasakan ya pada saat ini, yang mengarahkan dia pada perenungan, yang mengarahkan dia pada introspeksi diri. Dia banyak introspeksi diri pada saat ini. Karena dia tahu dialah yang selalu membuat masalah, dialah yang selalu membuat ketidakseimbangan di dalam hubungan kalian berdua sebelumnya. Membuat kalian sering cekcok dan lain sebagainya. Namun di sini dengan hadirnya kartu Ten of Swords, dia udah bertekad kuat untuk bisa menutup siklus tersebut dan memulai siklus yang baru, awal yang baru, lembaran kehidupan yang baru bersama dengan kamu. Karena sejauh apapun dia pada saat ini ya, jaraknya dengan kamu, dia tidak akan bisa melupakan kamu. Dia tidak akan bisa begitu saja melupakan kenangan-kenangan juga yang telah kalian lalui bersama, yang udah kalian ciptakan bersama. Ya, begitu hangat, begitu manis, dan begitu membekas di hati terdalamnya. Dia berharap ya bahwa tidak ada juga orang-orang yang akan mengganggu hubungan kalian, agar kalian bisa lancar ya di sini untuk pertemuan, kemudian juga sampai ke jenjang pernikahan. Saya juga merasakan bahwa salah satu alasan ya kenapa dia tidak bisa melupakan kamu sampai saat ini adalah karena dia merasakan ya bahwa kamu adalah sosok cinta sejati yang selama ini dia cari, dia tunggu, dia idam-idamkan. Karena dengan hubungan-hubungan dia sebelumnya ya, dia tidak percaya bahwa ada cinta sejati. Karena dia selalu disakiti. Di sini kita bisa lihat dengan hadirnya kartu Ten of Swords. Banyak yang menyakiti hati dia. Banyak yang sebelumnya mungkin hanya memanfaatkan dia, mengecewakan hatinya, ya, membuat dia terluka di sini. Tapi kamu berbeda. Ya. Kamulah seseorang yang selalu menjaga hati dia selama ini. Kamu tahu caranya menghargai dia sehingga dia benar-benar merasa dihargai, dia benar-benar merasa nyaman, dia merasa begitu dicintai oleh kamu. Ya, apalagi dengan perhatian-perhatian yang kamu berikan, benar-benar membuat dia ingin bisa mendapatkannya setiap hari. Ingin bisa mendapatkan cinta, kasih sayang, perhatian yang hangat dari kamu, menggenggam tangan kamu setiap harinya. Adalah tujuan dia di sini. Ya. Makanya dia tidak mau lagi fokus pada orang lain. Tidak mau lagi main-main ya. Bahkan jika sebelumnya jika dia pernah menghadirkan orang ketiga ataupun orang lain ya di antara hubungan kalian, maka di sini dia menyesal dan dia sadar bahwa dia selalu memilih kamu. Ya, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat karena memang dia tidak sadar. Ya, dia tidak berpikir logis, dia tidak mempertimbangkan segala sesuatunya, namun dia selalu mendengarkan egonya pada saat itu, selalu mendengarkan nafsunya, dan dia tidak memikirkan masa depan. Tapi saat ini dia banyak memikirkan tentang masa depan ya. Makanya dia ingin memilih kamu dan bersama dengan kamu selamanya. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Ada kartu Five of Wands. Ada energi drama, ada energi toksik. Ya, mungkin sebelumnya orang ini toksik sama kamu.
kamu dan dia menjalin hubungan yang toksik, dan pada akhirnya kalian berdua sama-sama gak tahan gitu ya, dengan sikap masing-masing. Di sini dengan hadirnya kartu Five of Wands, jika sebelumnya ada konflik ataupun permasalahan yang masih menggantung ataupun belum terselesaikan sampai saat ini, maka dengan hadirnya kartu Five of Wands, dia ingin bisa memberikan kejelasan, dia ingin memberikan ketegasan pada hubungan ini. Dia ingin menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dia ingin menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu miliki untuk dia. Ya. Kenapa dia ingin datang? Kenapa dia ingin memperjelas dan mempertegas semuanya? Karena dia ingin bersama dengan kamu. Karena dia tidak ingin kamu selalu curiga sama dia lagi. Dia tidak ingin kamu menilai dia dengan negatif lagi. Karena udah banyak perubahan yang dia lakukan di sini untuk bisa bersama dengan kamu nantinya. Ya. Untuk bisa bersatu dengan kamu ke depannya. Itulah sebabnya dia ingin bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada yang menggantung selama ini. Ya, jika sebelumnya dia ghostingin kamu, maka dia akan datang. Jika sebelumnya dia lari dari masalah, maka sekarang dia akan menghadapinya dengan penuh keberanian, dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena dia tahu tidak selamanya dia bisa lari dari masalah. Ya. Maka di sini dia akan bertanggung jawab dan juga memberikan keadilan, keseimbangan bagi hubungan ini. Hubungan yang sangat spesial, hubungan yang sangat dia damba-dambakan. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Oke, ada Queen of Wands. Ada beberapa di antara kamu yang memang berhubungan dengan seseorang yang karakternya tinggi di sini gengsinya ya. Mungkin dia malu untuk menyapa kamu duluan ya. Mungkin sebelumnya dia gengsi untuk mengatakan bahwa selama ini dia masih mengharapkan kamu. Ya. Bahkan di saat dia sudah menyakiti kamu, dia masih mengharapkan kamu, dia masih sayang sama kamu. Tapi nggak apa-apa, karena seiring berjalannya waktu dia akan mampu ya di sini untuk belajar, menurunkan egonya, karena dia akan lebih memilih energi cinta. Ya, dia tahu apa yang dia mau, dan dia memilih kamu di sini. Dia melihat kamu, dia mengagumi kamu. Bahkan jika pada saat ini tidak ada komunikasi ataupun pertemuan ya, dia selalu stalking media sosial kamu. Karena ada energi memantau di sini. Mungkin dia ingin tahu gitu ya kabar kamu seperti apa sekarang. Kamu lagi ngapain, kamu lagi sama siapa. Atau dia nanyain kabar kamu. Ya, dia nanyakan kabar kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Bisa jadi juga. Dia tahu selama ini dia benar-benar kepala batu ya. Keras kepala banget di sini orangnya. Tapi dia tidak ingin ya kehilangan kamu lagi. Jadi dia memang punya pilihan di sini, apakah dia akan terus mempertahankan sifat keras kepalanya, dia akan terus mendengarkan egonya, atau justru dia akan melupakan itu semua dan memilih kamu di sini ya. Pilihannya jelas bahwa dia akan memilih kamu dan menurunkan ego serta gengsinya. Kalau yang saya lihat juga ada energi di mana dia memiliki perasaan bersalah ya di dalam relung hati terdalamnya. Untuk saat ini dia akan terus memberanikan diri ya untuk mengawali komunikasi. Saya merasakan bahwa beberapa di antara kamu sebelumnya mungkin belum ada status yang jelas sama sekali ya dengan orang ini, meskipun memang sebagian yang lainnya ada yang sempat menjalin komitmen namun terpisah. Ya.
Tapi apapun situasi dan kondisinya, apapun statusnya, di sini jelas untuk perasaan bahwa dia masih punya perasaan yang sangat besar untuk kamu. Dia punya perasaan yang membara. Ya, dia merasakan ikatan batin, koneksi batin yang begitu kuat dengan kamu. Itulah sebabnya dia juga selalu ya menyebut nama kamu di dalam doanya. Dia mengharapkan yang terbaik, dia mengharapkan energi-energi positif akan datang ya pada kalian berdua. Karena selama ini dia tidak pernah bisa ya untuk move on ataupun melupakan kamu. Dia nggak akan bisa di sini. Ya, energinya terlalu kuat, terlalu kencang. Semakin dia mencoba untuk melupakan kamu, ya mungkin dia pernah mencoba untuk melupakan kamu, tapi dia gagal ya. Semakin dia mencoba untuk melupakan kamu atau move on dari kamu, pada akhirnya dia semakin teringat dan semakin kangen sama kamu. Ya. Kita lanjut lagi, siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Ada kartu The Fool. Mungkin dulunya kamu melihat orang ini adalah seseorang yang ngeselin ya, sering membuat kamu marah, dia sering mancing emosi kamu. Ya. Kamu jadi bingung sendiri gimana caranya menghadapi orang yang seperti ini. Kalau memang dia benar-benar cinta dan sayang sama kamu, kenapa dia selalu membuat kamu kesal dan marah? Ya, mungkin kamu bertanya-tanya seperti itu. Tapi memang yang namanya karakter ya, sifat orang itu memang berbeda-beda. Dan apapun yang dia tunjukkan pada kamu, ya mungkin tentang sifat-sifatnya yang mengesalkan tersebut, bukan berarti dia tidak sayang ya sama kamu. Dia tetap sayang. Dia tetap menjadikan kamu yang nomor satu di dalam hatinya. Tetap melihat kamu yang terbaik bahkan sampai saat ini, sampai detik ini. Karena kalau dia tidak punya perasaan yang besar, dia tidak akan menunggu kamu sampai saat ini ya. Dia tidak akan mengharapkan kamu. Tapi kenyataannya, dia mengharapkan kamu. Dia selalu mendoakan kamu. Ya, meskipun dari kejauhan memang. Makanya dengan hadirnya kartu The Fool, awal yang baru sangat-sangat dia harapkan ya untuk hubungan ini, dan dia juga berharap bahwa kamu masih memiliki perasaan yang sama untuk dia, masih mengagumi dia, dan masih memiliki rasa cinta dan juga sayang untuk dia. Karena jika memang demikian, tentunya dia akan merasa senang, dia akan merasa bahwa kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Ada kartu Two of Cups. Ya. Saya melihat ada sesuatu yang tentunya berbeda ya di antara kalian berdua. Beberapa perbedaan yang mungkin berasal dari karakter ya, mungkin ada perbedaan usia untuk sebagian dari kamu. Ada yang beda kota, beda negara ya. Ada yang beda tentang cara penyelesaian masalah. Tapi kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Two of Cups ya begitu indah. Artinya perbedaan-perbedaan tersebut tidak ada nilainya di mata dia. Ya, justru perbedaan-perbedaan tersebut bisa mempersatukan kalian berdua. Bisa membuat kalian saling melengkapi, saling bisa memahami satu sama lain. Karena dengan hadirnya kartu ini, jelas terlihat bahwa dia ingin bisa memahami kamu sepenuhnya. Dia ingin bisa mengerti kamu seutuhnya. Ya, karena dengan begitu dia yakin kamu akan bahagia, kamu akan bisa merasa dimengerti, kamu akan bisa merasa semakin nyaman,
sama dia. Karena kamu pun sering mengalami kegagalan cinta, ya. Karena tidak dimengerti oleh orang yang kamu sayang. Makanya dia bertekad di sini untuk bisa memahami kamu ya seutuhnya. Entah kamu mengetahuinya atau tidak, tapi di sini saya merasakan ada perasaan cemburu ya dari dia yang cukup besar untuk kamu. Karena sebenarnya orang ini sulit jatuh cinta, ya. Apalagi dia memiliki pengalaman masa lalu yang buruk, yang selalu membuat dia terluka, selalu membuat dia kecewa, ya, sebelum dia mengenal kamu pada saat itu. Namun setelah dia bertemu kamu, ya, dia benar-benar jatuh cinta. Dan pada akhirnya cemburunya besar di sini. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang sampai posesif, ya. Karena bagi dia kamu benar-benar orang yang spesial, yang dia tidak ingin bagi sama siapapun, yang dia tidak ingin ada orang lain dekat ataupun membuat kamu nyaman, ya. Dia ingin menjadi satu-satunya di dalam hidup kamu. Makanya dia akan berusaha di sini ya, dia akan menunjukkan segala pengorbanan-pengorbanannya juga agar kamu selalu bisa di sisinya, agar kamu bisa selalu mempertahankan juga hubungan ini bersama dengan dia. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Oke, ada kartu The Lovers. Memang pada saat ini dia sering ya merasa kehilangan. Dia merasa tertekan karena pada saat ini dia tahu belum ada kepastian yang benar-benar jelas sebelum dia datang ya sama kamu. Sebelum dia mendapatkan jawaban juga dari kamu. Ya. Dia mengingat kembali tentang cara-cara kamu memperlakukan dia, ya. Dia mengingat kembali tentang cinta yang sebelumnya dia dapatkan dari kamu. Begitu hangat, ya. Dia sering mengenang masa-masa itu. Ya, namun semakin dia mengenang, perasaan kehilangan tersebut semakin besar bagi dia di sini. Membuat dia ingin secepatnya bisa bersama dengan kamu lagi. Bisa secepatnya menggenggam tangan kamu dan memeluk kamu lagi. Dia tahu bahwa sebelumnya dia melakukan banyak kesalahan, ya, dia berubah. Dan kamu pun merasakan perubahan tersebut. Yang di awal dia begitu hangat, perhatian, tapi lama-kelamaan dia jadi cuek, ya, dia jadi dingin, sehingga menciptakan ketidakseimbangan di dalam hubungan. Dia ingin minta maaf ya. Dia tidak bermaksud untuk melukai dan juga mengecewakan hati kamu. Dia ingin kamu tahu bahwa kamulah satu-satunya yang ada di hatinya pada saat ini. Dia tidak ingin yang lain. Dia tidak ingin bersama dengan siapapun lagi selain bersama dengan kamu. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Ada kartu The Shadow Side. Mungkin pada saat ini ada rasa tidak percaya diri, ada rasa takut ya untuk memulai komunikasi atau memulai pertemuan lagi. Karena balik lagi dia punya perasaan bersalah yang cukup besar sama kamu, ya. Dia tahu konflik yang terjadi di antara kalian sebelumnya itu benar-benar membuat kamu terluka, benar-benar membuat kamu sedih.
atas sikapnya, atas tindakannya, atas kata-katanya. Tapi bagaimanapun ya, dia tetap sayang. Dia ingin bisa memperjuangkan hubungan ini. Maka tentunya dia harus berani ya untuk mengawali komunikasi lagi supaya dia bisa menyampaikan perasaan yang selama ini dia tutupi dari kamu, yang selama ini dia pendam sendirian. Ya. Dia tahu bahwa jika dia terlalu lama untuk datang, untuk mengawali komunikasi, maka bisa saja di sini kamu pergi ya, dan juga melupakan tentang hubungan ini. Kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doa. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Ada kartu The Chariot. Ya, seseorang yang menyebut kamu ya di dalam doanya, memang di sini memiliki tujuan yang besar ya. Dia ingin datang sama kamu dan menyampaikan banyak hal. Ya. Mulai dari permohonan maaf, kemudian juga rencana-rencana masa depannya. Karena dia udah melihat kamu di sini sebagai masa depannya. Ya. Dia udah melihat kamu sebagai salah satu harapan terbesarnya ya di dalam hidup. Dia ingin juga bisa membagikan cita-cita dan juga harapan dia yang lain ya bersama dengan kamu. Karena dia tahu dengan berbagi kebahagiaan ya, kebahagiaan kalian akan semakin besar lagi. Saat ini ya, mungkin dia juga sedang fokus ya pada pekerjaannya, pada hal-hal yang akan semakin membuat dia stabil dan seimbang ya sebelum dia nantinya datang sama kamu. Karena dia ingin kamu melihat dia dengan karakter yang sangat berbeda. Dia ingin membuktikan banyak hal ya pada kamu. Dia ingin kamu tahu bahwa dia bukanlah orang yang sama lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena dengan begitu dia akan mengetahui bahwa dia akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa diterima ya oleh kamu kembali. Kemudian jika memang sebelumnya ada orang lain yang hadir ya di antara kalian berdua, maka di sini dengan hadirnya kartu Three of Cups menunjukkan bahwa dia udah 100% yakin ya untuk memilih kamu dan meninggalkan siapapun ya yang akan mengganggu hubungan ini. Dia tidak ingin ya menyakiti hati kamu lagi, membuat kamu kecewa ataupun cemburu lagi. Ya, dia ingin kamu tahu bahwa untuk saat ini dia tidak tertarik sama siapapun lagi selain kamu, ya. Karena hanya kamu yang benar-benar mampu di sini untuk membuat dia merasakan ya kenyamanan yang luar biasa. Merasakan ikatan batin yang sangat kuat yang tidak pernah dia rasakan bersama dengan siapapun sebelumnya di dalam hidupnya. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Ada kartu The Star, bottom of deck ada kartu The Hangman. Dia udah muak ya dengan siklus ataupun fase menunggu, dan mungkin kamu juga merasakan hal yang sama ya. Dan dia tidak ingin mengulur-ngulur waktu lagi, dia ingin secepatnya memberikan kejelasan pada kamu karena dia ingin menikah ya di sini dengan kamu. Dia tahu bahwa kamu adalah pasangan terbaik di dalam hidupnya. Dia tidak ingin membuat siapapun menunggu lagi pada saat ini. Nantinya setelah dia datang ya, kamu juga akan bisa merasakan energi positif yang ada di dalam dirinya, bahwa dia benar-benar serius dan bukan untuk main-main lagi sama kamu.
Karena ada beberapa di antara kamu yang kayak udah trauma gitu ya, dipermainkan, dimanfaatkan. Tapi untuk orang yang akan datang ini ya, seseorang yang setiap harinya mendoakan kamu, dia adalah seorang yang benar-benar tulus. Dan kalian akan mudah ya di sini untuk bisa bersama, untuk bisa menyatukan cinta yang kalian berdua miliki satu sama lain. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.